Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau sambut Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Saya ucapkan shalom. 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 Demi nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh masuk di awal bulan Maret, di mana penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita pada pagi hari ini kita sehat, kuat, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Ya, untuk anak-anak, tolong tertib ya di saat kita mau beribadah. Ya, untuk HP juga Bapak Ibu, kita boleh silent dulu ya selama kita beribadah pagi hari ini, sehingga tidak mengganggu aktivitas kita saat kita beribadah dan datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan di pagi hari ini. Kita ini percaya bahwa apapun yang kita lakukan di pagi hari ini, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segala pujian hormat bagi Tuhan yang menaikkan di hadapan Kau Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Kau Tuhan. Melalui setiap pujian-pujian kami akan naikkan di hadapan Kau Tuhan.
bagimu segenap atas kehidupan kami akan memuliakan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan di tempat ini Tuhan. Apapun jadi setiap pergumulan kami, untuk masa depan kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kami mau taruh semuanya ini ke dalam tangan Kau Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami yakin Tuhan, hadirat Tuhan ada di tempat ini, dan kami boleh merasakan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan lingkungan yang ada di tempat ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang senantiasa tutup bungkus Tuhan di tempat ini, sehingga pujian penyembahan kami boleh naikkan di hadapan Kau dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lawatlah setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya otoritas Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Ya Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Ya, kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita yang datang mungkin kita membawa setiap beban pergumulan kehidupan kita, tetapi kita serahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Amin. Amin. Kayaknya kurang semangat Bapak Ibu. Salam. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, beri waktu untuk berjabat tangan dulu Bapak Ibu, atau terus kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Ya, dan tiba saatnya kita akan bersuka cita, kita mau angkat pujian ini ke dalam kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. sinkron ya Bapak Ibu ya. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Amin. Ya. Kita mau sama-sama mau berikan yang terbaik pada Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. 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 Kita lebih semangat mau ke pujian ini sekali lagi. Haleluya. Benih
Amin. Kayaknya belum keluar keringat-keringatnya ini ya. Ya, saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada Tuhan pagi hari ini. Ya, sambil kita mempersiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Nah, terlebih dulu kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapak, bukan kami bersyukur syukur untuk hari kita. Kami boleh ada sampai hari ini dengan kasih dan berdoa. Tuhan Yesus, kami selalu memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar lagi karena kami berikan korban syukur kami yang terbaik kepada Tuhan. Besar kecil sama-sama kami berkati. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Engkau juga yang akan memberkati hamba-Mu yang akan memberikan kesepuluhan. Kiranya persembahannya bisa berguna untuk tempat ini dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita angkat berdiri lagi. Kita memberikan persembahan kita.
Nggak usah rebutan saya, nggak usah rebutan sayangnya. Madep sini bang. Di sini nggak apa-apa, biar tinggi abang. Biar kelihatan, oke? Madep ke sini. Tinggi dong. Terima kasih untuk anak-anak sekolah dulu. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ya kan, disampaikan hambanya untuk kita semua yang ada di tempat ini. Pak Ayub Kasuman untuk kita semua. Sekali lagi untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita mengusahakan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita pertundukkan kepala kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pak Ayub Kasuman Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, untuk boleh berbagi kebenaran
percaya kepada Tuhan dan kami boleh berjalan Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam apapun kondisi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sudah memberikan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita di pagi hari pada Tuhan. Dia akan selalu hadir sampai memutih rambut kita. Dia tetap menggendong kita, tetap menyertai setiap kehidupan kita. Saya kita percaya Tuhan, kami akan menyimak di setiap pujian yang kami akan naikkan di hadapan Tuhan pagi hari. Terputus Tuhan, kebenaran firman Tuhan pagi hari. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Kau selalu hadir saat aku rindu Engkau. Katakan Kau yang selalu setia. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Setiap kita boleh berdiri, kita puji dari Allah. Selalu hadir Saat aku rindukanmu. selalu setia menopangku dengan Kasih setia memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. Bukan selalu menyembah-Mu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, Kau putuskan aku menutup usiaku. bukan selalu menyembah-Mu, Oh Yesus Tuhanku.
Bapa. Dengan pengurapan Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk mengerti, itu memahami, bahkan untuk melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan, yang membangun setiap kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya, haleluya. Ya, pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki di bulan yang baru, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kita boleh berada di bulan Maret, saudara. Tidak terasa sudah 2 bulan kita lalui di bulan di tahun 2026 ini, saudara. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan, amin. Kita boleh ada saat ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, bahkan umur yang panjang, saudara yang kasih Tuhan. Dan saat ini kita lebih-lebih lagi bersyukur kalau kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita yang kita ekspresikan melalui pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, melalui tarian yang kita berikan kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan siapkan hati kita kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih lagi mengenal Allah yang kita sembah, supaya kita lebih lagi mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Karena kalau kita mengerti kehendak Allah dalam hidup kita, kita lebih mengenal Tuhan yang kita sembah, maka hidup kita, iman kita semakin hari semakin teguh. Saya kasih Tuhan, iman kita semakin hari semakin kokoh dan tak akan tergoyahkan oleh apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, amin. Saya kasih Tuhan, oleh karena itu mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kebenaran firman Tuhan. Kita fokus belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 29, saudara kasih Tuhan ya. Mungkin ayat firman Tuhan ini sudah kita hafal karena ada lagunya, nanti kita nyanyikan. Tapi sebelumnya mari kita baca dan kita pelajari dan kita renungkan firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Dan mari kita baca bersama-sama karena hanya satu ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya akan membacakan buat Bapak dan Ibu. Saudara kasih Tuhan ya. Firman Tuhan katakan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu kasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, saya memberi tema khotbah saya pagi hari ini dengan tema next slide. Oke, mari kita baca bersama-sama tema kita hari ini. 1, 2, 3. Ya, menjadi imam yang berdoa bagi keluarga. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, berdasarkan bacaan firman Tuhan hari ini, sudah kasih lihat tuh, saya memberi judul menjadi imam yang berdoa bagi keluarga. Nah, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan sebuah ucapan
doa permohonan Raja Daud kepada Tuhan. Agar apa? Agar supaya Tuhan senantiasa, atau agar Tuhan selalu memberkati hidupnya, dan agar Tuhan selalu memberkati kehidupan keluarganya, sudah kasih Tuhan, ya. Jadi ayat firman Tuhan ini berisi sebuah doa permohonan, sebuah doa harapan seorang raja yang bernama Daud yang dinaikkan kepada Tuhan supaya hidup Daud selalu diberkati Tuhan dan juga keluarganya, bagi Tuhan. Saya juga percaya bahwa setiap kita rindu keluarga kita diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya sangat percaya bahwa setiap kita merindukan namanya keluarga yang diberkati. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau kita bicara mengenai Daud, ya, kita kalau bicara mengenai Daud, Bapak Ibu, Daud adalah seorang pria, saudara. Bilang kanan kirinya, Daud adalah seorang pria. Dia bukan setengah pria, saudara. Nah, hari-hari ini ada banyak pria-pria yang setengah pria, saudara, ya. Saya kasih Tuhan, jelas status Daud adalah seorang apa? Seorang pria. Dan dia adalah juga seorang suami dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga, saudara. Nah, sebagai keluarga atau rumah tangga, sebagai kepala keluarga atau rumah tangga di dalam Tuhan, Bapak Yesus Tuhan, Daud ini mempunyai 3 tugas utama yang harus dijalankan dalam hidupnya, ya. Yaitu tugas sebagai apa? Sebagai raja yang pertama. Yang kedua adalah tugas seorang imam, seorang nabi. Dan yang ketiga adalah tugas sebagai seorang imam. Next slide. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tadi bicara tentang Daud itu seorang laki-laki, saudara, ya, seorang pria. Dia bukan setengah pria. Di sini laki-lakinya tulen ya, 100% ya, nggak ada yang 50-50 ya. Pastikan Bapak Ibu Tuhan ya. Ada loh saya kasih Tuhan yang ototnya yang setiap hari fitness, tapi nggak 100% laki-laki, saudara. Oleh karena itu pastikan bahwa diri kita adalah laki-laki. Nah, oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Tuhan, saya mau memberitahukan kepada setiap kita kaum laki-laki, kaum pria, ya, engkau sebagai umat Tuhan, engkau sebagai anak Tuhan, di dalam keluarga engkau punya peranan yang harus engkau lakukan, saudara. Nah, ada 3 peran atau 3 tugas seorang suami, seorang kepala keluarga di dalam Tuhan. Yang pertama adalah menjadi apa? Menjadi seorang raja. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Yang kedua adalah sebagai apa? Sebagai nabi. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang imam. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, seorang pria dalam keluarga itu dia punya tugas dan peranan sebagai seorang raja. Apa peranan seorang raja itu, saudara? Nah, seorang suami di dalam keluarga sebagai seorang sebagai seorang yang diberi tugas atau mandat oleh Tuhan sebagai raja, dia harus punya kewajiban untuk memimpin keluarga dengan bijaksana dan adil, saudara. Ya, memimpin keluarga dengan bijaksana dan adil. Nah, seperti raja, saudara, dia akan, seorang pria itu harus memimpin keluarganya, tapi memimpin dengan bijaksana dan adil, saudara. Seorang raja kalau memimpin sebuah kerajaan atau sebuah bangsa, saudara, dia harus memimpin dengan apa? Dengan bijaksana dan dengan adil, saudara. Kalau tidak, akan terjadi apa? Akan terjadi pemberontakan dari bawah, saudara. Akan terjadi sebuah kudeta yang akan dilakukan dari bawah, saudara. Kalau engkau sebagai suami dalam keluarga, engkau tidak menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil di tengah-tengah keluarga, engkau akan dikudeta sama istrimu, engkau akan dikudeta sama anak-anakmu. Istrimu akan memberontak engkau, anak-anakmu akan memberontak engkau. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan supaya kita sebagai suami harus menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Jangan sampai kita merasa otot kita merasa kuat, lalu kita
tindas istri kita tindas anak-anak kita, ya, sehingga kita merasa bahwa keputusan-keputusan kita lah, kemauan-kemauan kita lah yang harus diikuti dan dituruti. Kita nggak mau mendengar, ya, istri kita nggak mau mendengar anak-anak kita, saudara. Kita bisa bijaksana kalau kita memimpin dengan mau mendengar, saudara. Apa yang menjadi keinginan dan kerinduan istri kita, anak-anak kita. Kita sebagai pemimpin harus mau mendengar. Amin. Saudara, sehingga apa yang kita putuskan dalam hidup kita bisa memutuskan dengan baik, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang kedua sebagai nabi, ya saudara. Seorang pria di tengah-tengah keluarga, dia adalah seorang nabi, yaitu punya tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, untuk mendidik keluarga tentang firman Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai kepala keluarga, kita harus belajar firman Tuhan supaya kita bisa ngajarin anggota keluarga kita, saudara. Karena apa? Karena kita adalah sumber, karena kita pria adalah sumber, kita sumber kebenaran, saudara, ya. Oleh karena itu sebelum, ya, rumah tangga kita menjadi hancur, saudara, kita sebagai kepala keluarga harus mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan, saudara, supaya kita bisa mengajar anak-anak kita, istri kita tentang kebenaran, saudara. Tentu kita sebagai suami di dalam keluarga bukan hanya pintar mengajar, tetapi kita harus menjadi teladan, saudara, dalam hidup yang saleh. Kita berikan contoh anak-anak kita berikan contoh kepada istri kita berikan contoh sisi keluarga kita, bagaimana kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, saudara. Kita memang ditugaskan untuk mengajar sebagai suami untuk setiap anggota keluarga. Tapi hal yang penting yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus menjadi teladan, saudara. Jadi saya kasih 1000 kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kalau kita nggak sertai dengan teladan, kita nggak bisa menjadi contoh dalam keluarga, maka 1000 kata yang kita ucapkan itu akan menjadi sia-sia, saudara. Kalau kita bisa menjadi teladan, kita bisa mempraktikkan firman Tuhan, itulah yang akan menjadi kekuatan buat kita untuk bisa mengajak keluarga kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, itu tugas yang kedua. Sebagai suami harus menjadi seorang nabi, harus mau mengajar. Mengajar apa? Firman Tuhan. Sebelum mengajar firman Tuhan harus belajar firman Tuhan terlebih dulu, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan tugas yang ketiga adalah sebagai imam, saudara, ya. Seorang pria di tengah keluarga, dia harus bisa menjadi imam bagi keluarganya, yang artinya bahwa dia harus bisa memimpin keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan dan juga berdoa serta mempersembahkan diri dan keluarganya sebagai korban yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan, saudara. Ini tugas seorang pria di dalam keluarga, ya, seorang pria Kristen, seorang pria anak Tuhan, saudara. Nah, dengan demikian seorang pria itu dapat memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga dan memimpin keluarganya menuju keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saudara yang kasih Tuhan, secara khusus ya, kaum bapak, ya, kaum pria harus menjalankan perannya di tengah-tengah keluarga kita, amin, sebagai raja, sebagai nabi, dan juga sebagai imam. Nah, dari tiga tugas suami sebagai kepala keluarga di hadapan Tuhan, yaitu sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam. Hari ini kita akan membahas 3 tugas, membahas di tugas seorang suami sebagai imam, saudara. Saya tidak akan membahas semuanya, tetapi kita akan fokus kepada tugas yang ketiga, yaitu tugas seorang pria sebagai imam terlebih dahulu, saudara kasih Tuhan. Dan salah satu tugas seorang imam adalah berdoa. Bilang kanan kirinya, tugasmu berdoa. Hai suami-suami, tugasmu berdoa. Bilang istrimu, Pak, tugas Bapak berdoa. Berdoa untuk siapa? Halo? Berdoa untuk keluarga. Kalau keluarga itu berdoa untuk istrinya,
berdoa untuk anak-anaknya, saudara, dan berdoa untuk sisi keluarganya yang ada dalam keluarga kita. Kita doakan, amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ini tugas ini bukan karangan Pak Ayub, saudara, tapi ini merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Ya, firman Tuhan katakan begini. Oleh karena itu aku ingin, ya, firman Tuhan menginginkan supaya di mana-mana orang laki-laki apa? Berdoa. Apa enggak pakai. Ya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengendaki di mana-mana, saudara. Mau di rumah, mau lagi di kantor, saudara yang kasih Tuhan, mau di gereja, saudara, ya, mau di mana, di Lapo, kan di mana-mana, saudara, ya, di mana-mana, laki-laki apa? Berdoa. Yang terjadi saat ini apa? Di mana-mana laki-laki berdosa. Maaf ya, saya juga lagi-lagi. Firman Tuhan ini juga mengingatkan saya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, firman itu pedang bermata dua. Artinya firman Tuhan ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu, tapi firman Tuhan ini juga bermanfaat buat saya. Dia menegur Bapak dan Ibu, dia juga menegur saya, saudara. Ya, hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ada banyak pria, ada banyak laki-laki di luar sana, gak di sinilah ya, di sana bukan berdoa tapi berdosa, melakukan dosa di mana-mana, saudara. Ya, korupsi, perzinahan, narkoba, saudara, perjudian, mabuk, saudara, dan masih banyak, saudara, dilakukan oleh kaum pria. Mereka bukan berdoa tapi berbuat dosa, saudara. Saya kasih Tuhan, bagaimana keluarga kita akan diberkati Tuhan kalau kita masih selalu dan selalu berjalan di dalam dosa, saudara. Tuhan hari ini mengingatkan kita, kaum pria, kaum laki-laki, kepala rumah tangga, harus banyak-banyak berdoa. Amin. Saya kasih Tuhan. Nah, sekarang tadi saya bilang pria, ibu-ibunya, wanitanya aman hari ini. Yang dikotbahin Pak Ayub ternyata kaum pria, kaum bapak aja. Kita tutup telinga aja lah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang berdoa, saudara yang kasih Tuhan, memang tadi adalah tugas utamanya seorang imam. Tapi bukan berarti kalau firman Tuhan hari ini berbicara mengenai peran seorang suami sebagai imam yang berdoa bagi keluarganya, saudara. Lalu wanita-wanita atau istri-istri dan juga anak-anak. Ada anak muda di sini yang belum menikah? Ada. Oh iya, gitu ya. Ada anak muda, saudara yang kasih Tuhan, ya. Ya. Bukan berarti bahwa wanita-wanita atau istri-istri atau anak-anak muda, ya, tidak mengambil bagian dalam berdoa, saudara. Ingat Bapak yang dikasih Tuhan, ibu-ibu, ya, istri-istri adalah penolong siapa? Suami, saudara. Tadi saya katakan di luar sana, nggak tahu kalau di sini. Kalau di luar sana masih ada, yang di luar sana artinya ya. Kalau di sini sudahlah ya, ya suka berdoa semua. Ya, kalau masih suami kita masih di luar sana, saudara, masih suka melakukan hal yang berdosa, yang belum melakukan kewajibannya sebagai seorang imam di hadapan Allah. Mereka bukan berdoa tapi terus melakukan doa. Ibu-ibu harus menjadi penolong buat mereka. Ya, ibu-ibu harus menopang mereka dalam doa, saudara. Jadi doa bukan hanya sekedar dilakukan oleh seorang pria, seorang suami, tetapi juga dilakukan oleh seorang istri, seorang wanita, saudara. Doakan suamimu, mungkin hari ini mereka masih jauh dari Tuhan. Supaya apa? Tuhan merubah hatinya, Tuhan menjamah hatinya, supaya mereka bertobat dan sadar kewajiban dan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan, bahwa mereka adalah seorang imam, saudara. Perlu bapak, ibu-ibu dan istri-istri mendoakan, amin. Saya kasih Tuhan, bukan hanya istri, bukan hanya wanita yang punya tanggung jawab mendoakan keluarga. Saya percaya anak muda juga merindukan keluarganya,
keluarga papa mamanya, ya saudara-saudaranya diberkati Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu sebagai anak dalam keluarga kita juga punya peranan untuk mendoakan keluarga kita, saudara, supaya keluarga kita sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu kita sebagai wanita, ya, bukan kita ya, ibu itu sebagai wanita, saudari sebagai wanita, sebagai seorang istri, saudara. Nah, kita sebagai pria-pria dan saudara-saudara sebagai anak-anak, saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dari kehidupan Daud, saudara. Ya, secara khusus bagaimana sikap Daud yang senantiasa memerlukan campur tangan Tuhan, ya, di dalam hidupnya. Nah, kita melihat dari ayat firman Tuhan tadi itu adalah sepenggal atau salah satu kalimat yang doa yang dipanjatkan oleh Daud kepada Tuhan, saudara. Dan ayat itu menjelaskan kita bahwa bagaimana Daud rindu, ya, bahwa hidupnya dan hidup keluarganya itu diberkati Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan kita sangat-sangat memerlukan berkat Tuhan dalam setiap fase kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini hidup kita nggak tiba-tiba ada di fase saat ini, saudara. Ada fase-fase yang sudah kita lalui, bahkan ada fase-fase yang akan kita lalui, saudara. Dan setiap fase kehidupan itu kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita untuk memberkati apa? Memberkati hidup kita, saudara. Kita melihat Raja Daud itu benar-benar, saudara, dari doanya ini kita melihat bahwa Daud adalah seorang yang benar-benar merindukan bagaimana Tuhan supaya terus terlibat dalam hidupnya, terus campur tangan dalam hidupnya, selalu memberkati dalam hidupnya. Nah, kita akan melihat fase-fase kehidupan yang ada dalam kehidupan manusia. Ayo next, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya, saya di sini sajikan beberapa fase kehidupan manusia. Kalau mau diperinci itu juga lebih panjang lagi, saudara. Ya. Nah, dalam setiap fase kehidupan kita memerlukan Tuhan untuk memberkati hidup kita. Fase apa? Yang pertama, fase kehidupan dalam kandungan. Hidup kita itu dimulai dari rahim ibu kita, saudara. Di dalam kandungan. Kita dikandung oleh ibu kita berapa bulan? 9 bulan, ya. Kalau ada yang prematur kurang dari 9 bulan, saudara, ya. Ada yang lebih, saudara, ya. Nah, fase kehidupan itu kita mulai dari apa? Dari kandungan ibu kita, saudara. Saudara, di ruangan yang sempit itu, di ruangan yang space-nya sangat-sangat sangat kecil, saudara. Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Ya, waktu kita ada dalam kandungan Tuhan dan kita bisa lahir, saudara, selamat. Itu apa? Karena itu pemeliharaan Tuhan, itu karena kuasa Tuhan. Di saat kita ada dalam kandungan pun kita sudah memerlukan kuasa Tuhan. Amin. Kalau tanpa campur tangan kuasa Tuhan, saudara, kita nggak bakalan terlahir ke dunia ini dengan selamat, saudara. Kalau hari ini kita bisa bertumbuh menjadi besar, bahkan ya menuju menua, saudara. Ya, menuju menua. Saudara, yang ubahnya belum semuanya, walaupun udah ubah di sini, guys. Ya, menuju menua, saudara. Jadi ada fase di mana kita dikandung di dalam rahim ibu kita, saudara, kurang lebih 9 bulan. Di sana tangan Tuhan sudah berkarya dalam hidup kita. Makanya pada waktu istri saya, Ibu Gembala, hamil, saudara, saya selalu tumbang tangan, saudara. Ya, saya berdoa buat bayi yang ada dalam kandungannya. Saya tompang tangan, saudara. Karena apa? Saya membutuhkan perlindungan, proteksi Tuhan terhadap anak saya selama ada di dalam kandungan, saudara. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ya, kalau ada yang sedang hamil, ya, tumpangkan tangan Bapak, ya, ke perut istri, saudara. Doakan supaya apa? Supaya ada perlindungan dan berkat Tuhan atas anak yang ada dalam rahim istri kita, saudara. Nah, ada fase lagi, fase kehidupan di usia anak-anak, saudara, ya. Ya, setiap fase itu
ada sesuatu yang nggak bisa kita lalui sendiri. Kalau kita sudah terlahir ke dunia, secara medis saudara, anak itu saat 0 sampai di luar kandungan itu saudara, sampai 5 tahun itu anak itu selalu sakit. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang kita panik saudara. Tapi kalau kita konsultasi sama dokter, itu sesuatu yang wajar. Seorang 0 sampai 5 tahun itu anak-anak itu akan sakit. Sebulan minimal 1 saudara. Jadi setiap bulan pasti sakit, bisa lebih saudara. Dan ketika anak kita sakit saudara, kita dibikin repot, kita dibikin panik saudara, kita dibikin takut saudara. Saya punya pengalaman 2 anak yang saya besarkan saudara, itu berbeda-beda. Si Kesia itu anaknya nggak mau minum obat saudara. Walaupun sakit kayak apa, udah parah saudara, nggak bisa minum obat saudara. Kadang-kadang ke dokter pulang, bukannya kita damai sejahtera, kita berantem sama ibu gembala ya. Saya memaksakan supaya anak ini minum obat ya, tapi ibu gembala jangan saudara. Kalau semakin dipaksa, gimana udah sakit, udah nangis, makin parah. Akhirnya berserah Tuhan, ya nggak minum obat akhirnya saudara. Ya nggak minum obat, ya udah tapi sembuh saudara. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Ada masa-masa kritis ya. Saudara kasih Tuhan, yang kita orang tua itu sangat sangat khawatir dan takut saudara. Tetapi sekali lagi ketika kita meminta perlindungan Tuhan, meminta berkat Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Amin saudara. Nah, ada fase lagi saudara, ada fase di usia remaja, pemuda, dewasa, dan sampai usia tua. Itu setiap tahap hidup itu ada masa-masa krisis saudara. Dari yang mungkin dari TK mau naik ke SD, itu bingung saudara. Ya untuk mau adaptasi gimana ya nanti. Kita coba aja renungkan dalam setiap fase kehidupan kita. Waktu kita udah SD, mau naik ke SMP, ada kebingungan. Ketika SMP, kita masuk ke SMA, ada kebingungan saudara. Bahkan setelah SMA mau masuk ke dalam perguruan tinggi juga ada kebingungan. Saya kasih Tuhan, kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita membutuhkan berkat dari Tuhan, amin. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Ketika anak saya Kesia ya dari SMP mau SMA itu ada terjadi kepanikan, gimana Pak nanti? Ya udah kamu kayak waktu SD mau masuk SMP, ya kan? Ya kamu akan diajar dengan hal yang dasar sama SMP. Waktu kuliah juga sama, gimana? Tapi sampai hari ini puji Tuhan, dia tetap bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, saudara. Dan ketika sudah kuliah, sudah selesai, sudah ada krisis lagi yang kita hadapi. Kita mencari pekerjaan. Ketika saya selesai kuliah pada waktu itu, waktu kita SMA, pengen kuliah kan? Setelah kuliah di wisuda, tapi setelah wisuda kita mikir, apa ya nanti yang saya lakukan kerjakan? Saya udah gak mungkin bergantung sama orang, keluarga atau orang tua yang menolong saya. Saya harus berdiri kaki sendiri. Itu menjadi satu kebingungan yang sangat luar biasa, saudara. Oleh karena itu kita perlu berdoa sama Tuhan. Apalagi setelah kita udah lulus, usia semakin bertambah, kita mikirin jodoh, ya kita nikah, saudara. Itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Dia tekanannya, kita harus dituntut untuk memilih orang yang tepat. Belum pestanya orang Batak, saudara, ya. Gimana? Kalau saudara kasih Tuhan, kalau kita benar-benar mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak mampu, saudara. Dan masih ada fase sampai masa tua, saudara. Ya, ada masa-masa di mana kita nanti ditinggalkan pasangan atau kita akan meninggalkan pasangan. Tentu yang ditinggalkan ketika anak-anak nanti di rumah tangga kita tiba-tiba menjadi seorang sendiri. Jadi hidup kita sebenarnya itu di dalam setiap fase kita diperhadapkan dengan sebuah krisis, saudara. Yang kita dimana kita memerlukan pertolongan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melewati setiap fase, setiap krisis yang ada di dalam kehidupan kita, saudara. Dan fase yang keempat, saudara, yaitu fase kehidupan dalam perjuangan, pergumulan maupun dalam fase telah diberkati dan sukses, ya, nyaman dan mapan. Jadi dalam fase kehidupan kita ada fase perjuangan, saudara. Ya, tadi kita mau berusaha, mau berkeluarga, itu ada fase namanya perjuangan, ada fase pergumulan. Tetapi ada nanti satu saat kita akan masuk ke fase di mana kita akan
menemukan kesuksesan, kita akan menemukan kenyamanan dalam hidup kita, kemapanan dalam hidup kita. Tetapi dengarkan baik-baik, saudara. Sekalipun kita sudah diberkati Tuhan, sekalipun kita sudah merasa mapan, kita mau belajar tetap untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kita mau belajar dari Daud, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada saat saya membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mendapatkan suatu pelajaran yang sangat-sangat berharga dari kehidupan Raja Daud, Bapak Ibu. Di mana Daud mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu bagaimana sesungguhnya setiap kita anak-anak Tuhan memerlukan Tuhan dalam setiap fase kehidupan kita. Kita memerlukan Tuhan setiap saat. Kita memerlukan Tuhan setiap waktu, saudara. Agar apa? Agar Tuhan senantiasa memberkati hidup kita, memberkati kehidupan keluarga kita. Nah, kalau kita membaca seluruh perikop firman Tuhan ini, Bapak Ibu Tuhan, dan membaca pasal-pasal sebelum perikop firman Tuhan ini, nanti di rumah Bapak Ibu Tuhan PR ya, PR. Nanti saya tanya satu-satu. Ya, sesungguhnya dalam kehidupannya Daud, saudara Tuhan, Daud itu sudah ada di level atau di fase kehidupan yang sudah amat dan amat diberkati Tuhan. Ya, ketika dia berdoa, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluargaku, keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang memberi, berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam doa yang diucapkan oleh Raja Daud ini, sebenarnya ketika dia naikkan doa ini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati, saudara. Itu bukan pada saat Daud sedang dalam keadaan yang di bawah, saudara, tetapi dia sedang ada di puncak, karena dia doanya itu adalah sebuah doa ucapan syukur sekaligus permohonan kepada Tuhan, saudara ya. Nah, di dalam hidup kita, ya manusia, saya mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara. Seringkali ketika kita sudah mapan dan diberkati Tuhan, kita merasa nggak perlu Tuhan. Kita merasa sudah nggak perlu dekat dengan Tuhan, saudara. Tapi justru dalam keadaan yang sudah mapan dan diberkati Tuhan, kita seharusnya tetap ada di fase di dekat Tuhan dan minta perkenanan Tuhan supaya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Karena saudara kasih Tuhan, dengan kekuatan kita tidak akan bisa mempertahankan apa yang kita miliki, saudara. Ya, beberapa bulan ini saya menyimak, saudara, di beberapa informasi yang saya dapatkan, saudara. Itu ada anak muda yang suka mengatakan bahwa ya selalu kejar uang. Selalu pokoknya hidupnya itu ngomongnya uang. Dan ini masih muda, saudara. Ya, dan masih muda, selalu mengatakan uang dan uang harus dikejar, saudara. Dan dia mengklaim dirinya sebagai raja, saudara, dan punya uang yang fantastis, saudara. Pengakuannya bukan miliaran, bukan ratusan, tapi sudah triliun. Tapi beberapa bulan ini ternyata saya kaget kok, tiba-tiba ada kasusnya, sedang berkasus sekarang, saudara. Dan itu juga sudah bukan hanya ini kasus ini, tapi kasus-kasus sebelumnya, saudara, itu juga sudah terjadi, saudara. Saudara menganggap bahwa uang itu jawaban. Uang punya miliaran bahkan triliunan itu jawaban dalam hidupnya, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, dengan mengandalkan kekuatan kita dan uang yang kita miliki, saudara, kita bisa jatuh. Dan saya melihat itu beberapa kali kasus ini yang berhubungan dengan investasi, saudara. Makanya hati-hati ini, saudara, dengan investasi yang selalu menawarkan keuntungan instan, saudara. Ya, menawarkan kekayaan secara instan. Ya. Banyak anak-anak muda tidak mau proses, saudara, maunya instan dan instan, saudara. Dan saya melihat terjerat kasus juga, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mau katakan, sebanyak apapun uang yang kita punya, setinggi apapun jabatan atau status yang kita miliki,
tetaplah dekat dengan Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang dapat senantiasa mempertahankan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan. Karena semuanya yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, berkat dalam hidup kita, jangan kita jauh dari Tuhan. Dalam sekejap Tuhan bisa merubah situasi saudara, yang baik-baik menjadi tidak baik saudara. Tapi Tuhan juga bisa mengubah yang tidak baik-baik menjadi baik-baik saja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa Daud ketika berdoa sama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan keluarga hambamu ini, itu bukan pada saat di level terendahnya, tapi di level atas dari puncak kehidupannya, saudara. Nah, saya mau ajak kita lihat fase kehidupan yang dilalui oleh Daud yang dicatat di dalam Alkitab, saudara. Ya. Nah, ada 3 ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau rinci fasenya itu lebih panjang, tapi saya singkat aja 3. Nah, beberapa fase kehidupan yang ada pada Daud. Yang pertama adalah fase kehidupan sebagai seorang gembala kambing domba, di mana pada waktu itu dia ada di fase di mana dia tidak dipandang oleh siapapun, bahkan saudara-saudaranya meremehkan dia, bahkan orang tuanya juga meremehkan dia, saudara. Dia tidak dipandang, dia tidak diperhitungkan dalam keluarga. Tapi karena Daud ini memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, saudara, Tuhan angkat dia, Tuhan perhitungkan dia. Makanya ketika Imam Samuel mengurapi anak-anak Isai, saudara, untuk menjadi raja, ketika kakak-kakak Daud semuanya disodorkan, saudara, tapi Tuhan bilang tidak ada di antara mereka yang saya akan urapi menjadi raja. Ya, Daud yang ada di padang gurun, saudara, padang rumput, sedang menggembalakan kambing domba, dipanggil dan dicari, saudara, dan diurapi. Luar biasa. Sekalipun manusia menyepelekan dan memandang rendah Daud, tetapi di pemandangan Tuhan itu Daud luar biasa, menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena dia apa? Ada pribadi yang dekat dengan Tuhan, suka memuji, suka bermazmur kepada Tuhan. Hidupnya diangkat oleh Tuhan. Dia dipilih dan dipersiapkan menjadi seorang raja. Fase kedua adalah fase kehidupan saat dipilih dan diurapi sebagai raja, saudara. Setelah Daud diurapi menjadi raja, dia tidak langsung menjadi raja, saudara. Tapi ada proses yang begitu panjang, yang menyakitkan, yang begitu berat dihadapi oleh Daud, saudara. Dan di dalam situasi-situasi yang berat itu, Daud tidak meninggalkan Tuhan, tetapi Daud semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, saudara. Dia semakin mengandalkan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya, Tuhan sebagai penolongnya, Tuhan sebagai perisai dalam hidupnya, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Di masa-masa, di proses, saudara, dia dikejar-kejar Saul, dia menghadapi berbagai peperangan, saudara. Tapi Tuhan campur tangan dalam hidupnya, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia selalu berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Dia masuk ke dalam fase di mana dia masuk ke dalam fase kejayaan, saudara. Dia diurapi dan benar-benar menjadi raja dan diberkati Tuhan. Semua orang hormat sama dia, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, di dalam masa atau fase yang begitu tinggi, yang sudah dalam kemapanan, dia tetap memerlukan Tuhan. Amin. Nah, hari ini Bapak yang kasih Tuhan, saya mau katakan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sampai ketika kita sudah diberkati Tuhan, kita mengabaikan Tuhan, kita jauh dari Tuhan. Berkat itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, supaya hidup kita apa? Bisa dekat dengan Dia, supaya kita bisa apa? Bisa memuliakan dengan apa yang kita miliki dalam hidup kita, saudara. Oleh karena itu, mari tetap dekat dengan sumber berkat itu, saudara. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suami tadi, sebagai istri, sebagai anak, mari kita selalu mendoakan keluarga kita supaya diberkati Tuhan. Amin. Daud menyadari, saudara, hanya ketika dia berdoa sama Tuhan, hidupnya dan keluarganya diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara, kita boleh berusaha apapun, kita boleh bekerja apapun, tapi jangan lupa kita untuk mendoakan
ya keluarga kita, usaha kita dan pekerjaan kita, dan libatkan Tuhan dalam hidupmu supaya apa? Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita baca sekali lagi ayat firman Tuhan ini. Next. Ke bawah. Wah, ya. Ini mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan punya janji atas kehidupan Daud bahwa Tuhan akan memberkati seluruh hidupnya, bahkan keluarganya. Bahkan Tuhan berfirman bahwa keturunan Daud itu akan diberkati, saudara. Tapi sekalipun Daud sudah dinubuatkan, ya Daud dan keluarganya akan diberkati Tuhan, tapi dia juga tidak menjadikan dirinya mengabaikan tugasnya untuk mendoakan keluarganya, saudara. Oleh karena itu Tuhan punya banyak janji dalam hidup kita, tapi kita terus punya tugas, ya, untuk mendoakan selalu keluarga kita supaya keluarga kita senantiasa diberkati Tuhan. Haleluya. Next. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita, Bapak Yesus Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini ruangan kita sangat terbatas, dan saya lihat tadi sesak-sesak, dan kita berdoa juga untuk pelayanan kita supaya Tuhan bekerja, supaya tempat ini bisa diperluas, supaya ada banyak jiwa-jiwa bisa beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengawali, Dia terus akan juga menyertai pelayanan kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita, juga akan menghadapi perjamuan kudus, tapi kita akan merespon kebenaran firman terlebih dulu dengan kita nyanyikan lagu Kiranya Engkau Memberkati Aku. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Berlimpah-limpah
berdoa untuk setiap istri, setiap wanita. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Kami merindukan keluarga kami diberkati Tuhan. Kami mau Tuhan seperti Daud senantiasa berdoa, senantiasa memohon kepadamu. Sekalipun Daud ada di fase puncak Tuhan, segala sesuatu sudah dia miliki, segala sesuatu dia boleh nikmati Tuhan, kemapanan sudah ada dalam hidupnya. Tetapi Daud menunjukkan bahwa dia memiliki sikap yang tidak mau jauh dari Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap membutuhkan Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap pria, suami, wanita, istri dan anak-anak muda tempat ini, mereka juga punya hati sebagaimana Daud Tuhan, bahwa mereka tidak mau jauh dari Tuhan. Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka selalu melimpahkan Tuhan dalam hidupnya, karena Tuhan yang sanggup mempertahankan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya mengundi Pak Markus untuk terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga akan mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus Tuhan. Dengan perjamuan kudus yang kami lakukan ini Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami, karena Engkau sudah mau berkorban Tuhan, menanggung setiap siksaan dan derita dalam tubuh-Mu Tuhan. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu yang suci, yang kudus di atas kayu salib, supaya membasuh dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi hamba-Mu dan Pak Markus yang mengambil pelayanan perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani umat-Mu Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan sepanjang bulan ini Tuhan. Tidak ada dosa yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari Engkau datang kepada Tuhan. Mungkin sepanjang bulan ini ada dosa, ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang Kau lakukan di hadapan Tuhan. Datang minta ampun sama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni ketika kita mengakui segala dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dia akan menyucikan dan menguduskan kita dan melayakkan kita, supaya hari ini Engkau dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini, sehingga perjamuan kudus ini juga mendatangkan berkat atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu, semua terbuka di hadapan-Mu, tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Kami mengakui bahwa kami sering juga gagal di dalam hidup kami. Kami menyakiti hati-Mu melalui perilaku kami, melalui perkataan kami, melalui hidup kami yang tidak kudus. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dan terus Tuhan, Kau mengubah kami supaya semakin hari semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita nyanyikan lagu salibnya selanjutnya. Holy
sebelum perjamuan. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita sebelum kita makan. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu mungkin yang ada yang pertama kali hadir. Boleh berdiri, silakan. Boleh perkenalkan diri. Shalom semuanya. Shalom.
Saya asli Arya Songa, profesi saya pengacara dari Jakarta Timur, Kampung. Terima kasih. Puji Tuhan. Sehingga kalau masih boleh dipan. Oke, terima kasih Tuhan Tuhan memberkati adik daripada Bang Sulitonga. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Boleh yang terdekat boleh salah kasih salamnya sebagai ucapan selamat datang di GBI Lewi Karanganyar pagi hari ini, siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat GBI Lewi Karanganyar layan satu khas sepanjang minggu ini. Hari Rabu kita ada Rabu Ceria. Saya rindu setiap kita boleh membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan. Kemudian hari Kamis ada pul 2, Sabtu ada GC dan pul 1, dan hari Minggu Tuhan akan pertemukan kita kembali di ibadah minggu yang kedua di bulan Maret. Bapak Ibu tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, karena kita akan memasuki minggu yang kedua di bulan Maret di tahun 2026 semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, untuk acara Paskah kita nanti akan diumumkan, dan juga untuk acara dari ulang tahun dari GBI Lewi Karanganyar. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang berulang tahun sepanjang bulan Maret ini ada Bapak Marlon Sirait, tanggal 3 ada Ibu Bintang Boru Sinaga, tanggal 13 ada Ibu Dewi Mariana, ya, bendahara dan koordinator pul kita. Tanggal 22 ada Bapak Victor S. Sapu Bolo, tanggal 29. Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret yang belum tercatat boleh menghubungi Sekretariat GBI Lewi Karanganyar ataupun Bapak Gembala dari Ibu Gembala atau pengajar yang lainnya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur Bapak Ibu untuk pembuatan KKJ atau baptisan dan penyerahan anak dapat menghubungi Gembala atau Sekretariat GBI Lewi Karanganyar, dan kemudian untuk formulir untuk duka boleh dapat menghubungi Bapak Markus Manasih. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan memberkati kehidupan kita. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahannya, terima kasih buat kasihnya semuanya. Dan kita akan memberikan persembahan diakonia kita. Kita angkat pujian, katakan salibmu, salibmu. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yang kami tinggikan, kami muliakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami hidup pada hari ini ya Tuhan, sebagaimana kami hidup
Tuhan untuk anugerah kehidupan ini ya Tuhan. Kami boleh masuk ke dalam bulan yang baru ya Tuhan. Itu merupakan anugerah yang terbesar yang Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh ya Tuhan merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh memelihara kami ya Tuhan. Kau tidak akan pernah melepaskan kami sendirian ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pada siang hari ini juga ya Tuhan, kami dikuatkan melalui firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan cerminan kami ya Tuhan melalui Raja Daud ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diingatkan ya Tuhan agar kami boleh melekat di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami sungguh ya Tuhan hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk firman ini ya Tuhan. Biar Tuhan Kau boleh memberkati firman ini ya Tuhan, agar boleh menjadi kami pegang ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Boleh kami andalkan ya Tuhan, boleh kami laksanakan Tuhan di mana kami berada ya Tuhan, sebagai suami Tuhan, sebagai imam ya Tuhan, sebagai kepala keluarga ya Tuhan. Kami memulainya ya Tuhan saat ini untuk berdoa bagi keluarga kami ya Tuhan, untuk istri kami ya Tuhan, untuk anak-anak kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memulainya saat ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan sebagai istri ya Tuhan, sebagai perempuan-perempuan ini ya Tuhan, perempuan yang Kau pilih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami di tempat ini ya Tuhan sebagai ibu-ibu ya Tuhan, sebagai istri ya Tuhan, kami juga menopang doa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami akan Kau pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membawa perubahan di dalam keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan. Engkau ingatkan kami pada siang hari ini Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terus Tuhan Kau memberkati kami ya Tuhan dengan setiap firman-Mu ya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar terus Tuhan kami rasakan Tuhan Kau hadir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan bagi hamba-Mu ya Tuhan yang telah memberikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bagi gembala kami di tempat ini ya Tuhan, Gembala Lewi Karanganyar ya Tuhan. Biar Tuhan Kau yang melihat hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Ayub Karsumas ya Tuhan, Kau memilihnya di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu dia adalah gembala yang terbaik Tuhan, untuk gereja ini Tuhan, untuk rumah doa ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau terus memakainya ya Tuhan sebagai hamba-Mu yang setia ya Tuhan, hamba-Mu yang terus melekat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga yang akan memberkatinya ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan, di dalam rumah tangganya ya Tuhan, di dalam keluarganya Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Kau memelihara hidupnya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan usahanya Tuhan, di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini ya Tuhan terus ya Tuhan memiliki kerinduan yang besar Tuhan atas hidupnya ya Tuhan, atas pelayanannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan memberkatinya ya Tuhan di dalam setiap apa yang dia lakukan Tuhan. Kau berkati dengan berkat umur panjang ya Tuhan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Dan Kau boleh mencurahkan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-Mu ya Tuhan tidak akan Kau biarkan ya Tuhan. Mereka akan mengalami suatu terobosan yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan olehnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang dia lakukan adalah Engkau ya Tuhan yang menaruhnya di tempat di mana ia pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati untuk istrinya ya Tuhan, untuk ibu gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hati yang Tuhan yang terbaik untuknya ya Tuhan, agar setiap apapun ya Tuhan permasalahan di dalam rumah ibadah ini ya Tuhan, dia juga boleh mengambil alih ya Tuhan, untuk boleh ya Tuhan membawa kemajuan ya Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki gembala yang baik Tuhan, dan kami percaya Tuhan keluarga ini senantiasa Engkau berkati ya Tuhan. Berkati juga anak-anaknya ya Tuhan, Shanais Tuhan. Kami tahu Tuhan anak-anak ini juga ya Tuhan akan Kau perlengkapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan,
Engkau akan menyediakannya ya Tuhan, setiap pendidikannya ya Tuhan, Engkau akan menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah mereka boleh jadi generasi ya Tuhan, yang takut akan Engkau Tuhan, yang juga mau melayani Engkau Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan pada hari ini ya Tuhan, membawa setiap jiwa-jiwa ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan. Inilah jemaat-Mu ya Tuhan, sidang jemaat-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami hari ini mengalami lawatan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk kami di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk yang sedang sakit ya Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Di dalam nama Yesus dalam bilu-bilu-Mu sembuh. Dan kami percaya Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkati ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan ada yang mengalami kelemahan ya Tuhan, di dalam setiap jiwanya ya Tuhan, Kau bangkitkan ya Tuhan. Ada roh kebangkitan ya Tuhan, agar mereka haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Dan berkati ya Tuhan, di dalam setiap permasalahan ya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang mungkin Tuhan mengalami ya Tuhan kecemasan, kekhawatiran ya Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang memberikan keringanan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan itu datang daripada-Mu Tuhan. Dan Kau adalah sumber kekuatan kami Tuhan untuk menghadapinya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar Tuhan, melihat pelita itu Tuhan, melihat cahaya itu Tuhan, untuk keluar dari permasalahan-permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami letakkan setiap kehidupan kami ya Tuhan, agar terus Engkau bimbing kami ya Tuhan, ke tempat yang Engkau persiapkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati kami terus untuk haus dan rindu akan Engkau Tuhan, untuk melekat kepadamu Tuhan. Allah yang baik, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami meletakkan berkat untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia Tuhan. Ada damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa ini ya Tuhan. Ada kebaikan-Mu Tuhan untuk setiap lingkungan yang kami pakai ya Tuhan, untuk sumber daya alam yang Kau ciptakan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan jika itu rusak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau meletakkan pemimpin-pemimpin yang bijaksana ya Tuhan, pemimpin yang Kau sudah pilih ya Tuhan, kepada presiden, wakil presiden ya Tuhan, serta jajarannya ya Tuhan, menteri ya Tuhan, DPR, MPR Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau letakkan anak-anak Tuhan pada posisi tersebut ya Tuhan, untuk mengalami bangsa Indonesia yang baik Tuhan, yang mengalami kemajuan Tuhan, yang mengalami keadilan ya Tuhan, yang mengalami takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan akan membenarkan ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap permasalahan bangsa ini ya Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biar tangan-Mu sendiri ya Tuhan yang akan memperbaiki bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, para anak-anak-Mu, pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan, untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami meletakkan ya Tuhan hati kami ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, untuk mengalami kemajuan ya Tuhan, mengalami suatu kemajuan yang membuat kami bangga ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, mengalami kesejahteraan untuk bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sesungguhnya ya Tuhan, bangsa ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Pakai bangsa ini ya Tuhan sebagai bangsa ya Tuhan yang dilihat oleh negara lain Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar bangsa ini untuk taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan rohani kami ya Tuhan, untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Kau tempatkan ya Tuhan di dalam gereja GBI ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Adi Rumin Abraham ya Tuhan, Ketua Sinode kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Budia Totong ya Tuhan, Bapak Pendeta Salang Nenggolan ya Tuhan, Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan, Bapak Pendeta Dharma Yanto Rawatan ya Tuhan, Bapak Pendeta Noah Ginting ya Tuhan, bahkan Gembala di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Ayu Karsumat ya Tuhan. Sesungguhnya ya Tuhan, Engkau yang tahu kerinduan mereka ya Tuhan, untuk mengalami setiap mukjizat-Mu ya Tuhan di dalam setiap pelayanan yang mereka emban ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengadarkan berkat kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, melalui tangan-tangan hamba-Mu ya Tuhan. Nama
terobosan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk gereja ya Tuhan, di tempat kami berada ya Tuhan. Gereja GBI Karanganyar ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terus Tuhan membawa gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada oknum yang tidak akan suka ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Engkau adalah benteng keselamatan kami Tuhan. Ketika rumah ibadah ini berdiri ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada Engkau Tuhan sebagai saksi gereja ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan gereja ini terus kokoh berdiri ya Tuhan. Terus Tuhan Kau bawa jiwa-jiwa ya Tuhan yang haus dan rindu ke tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, setiap pembangunan yang dilakukan untuk gereja ini ya Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan, biar tangan-tangan Tuhan yang boleh menyediakannya untuk gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan Kau boleh memberkati ya Tuhan lingkungan kami berada, Karanganyar ya Tuhan, dan sekitarnya ya Tuhan, Sukatani dimanapun kami berada. Berkati ya Tuhan, agar Kau melindungi ya Tuhan, mengurapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Karanganyar ya Tuhan adalah tempat yang terbaik yang Kau tempatkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan terus Kau muliakan ya Tuhan gereja ini ya Tuhan. Biar selalu Tuhan hanya ada nama-Mu ya Tuhan yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Dan Kau boleh berkati kegiatan ya Tuhan gereja ke depan ya Tuhan, 1 minggu ke depan, untuk setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan, pelayanan Rabu Ceria Tuhan, pelayanan kul-kul yang ada ya Tuhan. Biar semua ya Tuhan jemaat boleh membuka rumahnya ya Tuhan untuk setiap pelayanan kul kami ya Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, dan Kau membawakan kami lagi ya Tuhan di dalam ibadah raya di tempat ini ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari, pada siang hari ini ya Tuhan, untuk setiap apapun ya Tuhan yang kami rasakan pada ibadah ini ya Tuhan, semua berjalan dengan hikmat Tuhan. Dan kami rasakan ya Tuhan Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan kami bersyukur ibadah ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan, seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap doa ini ya Tuhan boleh kami sempurnakan ya Tuhan, seperti doa yang Kau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, ditanamkan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, semua karena pertolongan, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan masuk ke dalam semua aktivitas dan pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati mereka Tuhan, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan selalu hadir dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Dan akhir ibadah ini Tuhan, kami berdoa untuk segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana sakitnya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Dan akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.